Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 10 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai 17. Judulnya adalah Setiap Kebaikan Ada Upahnya. Setiap kebaikan ada upahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih dalam kisah mengenai pelayanan Elisa. Kali ini Elisa menjadi saluran upah yang diterima oleh orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Orang tersebut adalah perempuan Sunem dan suaminya tentunya. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan perempuan Sunem dan suaminya ini dan apa upahnya. Yang pertama kita perhatikan yang dilakukan oleh perempuan Sunem dan suaminya. Perempuan Sunem ini dan tentunya suaminya mengundang makan seorang pengembara, yaitu Nabi Elisa sendiri. Sekalipun dia nabi, tetapi dia harus berjalan ke sana kemari dalam pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Jadi bisa dikatakan dalam tanda kutip seorang pengembara. Mari kita baca ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Sunem itu terletak di kaki Gunung Tabor. Kaki Gunung Tabor itu sekarang dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan ketika Elia datang dan menemui dia di Gunung Tabor, Elia dan Musa. Itu Gunung Tabor namanya. Dan di bawah Gunung Tabor itu ada tempat yang namanya Sunem. Kita perhatikan, perempuan Sunem dan suaminya ini orang yang sangat ramah. Keramahan kepada tamu pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu pelajari perjanjian lama, keramahan terhadap tamu itu sesuatu yang sangat penting. Di sini disebutkan bahwa perempuan Sunem itu mengundang Elisa makan. Tapi bukan hanya sekali. Jadi ketika Elisa dalam perjalanan lewat di situ, ya singgah lagi untuk makan di tempat perempuan itu. Ini merupakan keramah tamahan yang luar biasa karena diwujudkan kepada orang pengembara. Ini penting dalam perjanjian lama. Rupanya bukan hanya itu yang dilakukan. Kalau kita membaca ayat yang ke-9 dan 10, itu perempuan Sunem dan suaminya itu sampai menyiapkan kamar untuk Elisa dan bujangnya di sini disebutkan untuk singgah. Mari perhatikan ayat yang ke-9 dan 10. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita,
ia boleh masuk ke sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perempuan Sunem dan suaminya ini sampai membuatkan kamar. Itu disebut kamar atas. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu, atau ya pada zaman-zaman Tuhan Yesus juga masih ada, rumah yang namanya rumah itu bentuknya tidak di atas, tidak lancip seperti kita kebanyakan orang Indonesia, tapi datar. Rumah itu datar. Dan yang paling atas, datar yang paling atas itu dikasih pagar. Nah, itu di dalam Alkitab disebut sotoh. Sotoh. Nah, fungsi sotoh ini ada 3. Fungsi sotoh ini bisa untuk menjemur jerami dan bekerja bagi orang-orang di sana. Kemudian juga bisa untuk bermeditasi atau merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang ketiga, bisa juga dibuat kamar untuk tamu. Nah, ini peristiwa ini ternyata perempuan Sunem dan suaminya ini membuat kamar di sotoh untuk tamu, dikhususkan untuk tamu kamar itu. Jadi kalau dikatakan kecil bukan berarti pelit, bukan, tapi memang tempatnya kan tidak bisa besar. Karena sebagian yang lain di sotoh itu kan untuk menjemur jerami. Jadi kamar kecil dibuat khusus untuk tamu, pasti cukup kalau untuk 2 orang saja. Ini dibuatlah oleh perempuan Sunem dan suaminya itu sebuah kamar di ruang atas atau di sotoh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa dari seorang perempuan Sunem dan suaminya itu. Sikap welcome dari perempuan Sunem dan suaminya inilah intinya. Dia sudah welcome kepada para pengembara, khususnya kepada Elisa dan bujangnya Gehazi ya. Bujangnya Gehazi. Luar biasa, kebaikan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem dan suaminya. Rupanya tidak sia-sia apa yang dia lakukan itu. Ada upah. Jadi yang bagian yang kedua adalah upah yang diterima oleh perempuan Sunem dan suaminya. Upah yang diterima oleh karena welcome tadi, oleh karena kebaikan tadi. Namun di sini kita lihat ada masalah sebetulnya. Masalahnya adalah bahwa perempuan Sunem itu tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Kita perhatikan ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata tua di dalam bahasa Ibrani itu zaken. Ini bentuknya berkala perfect ya. Jadi bisa diartikan telah sungguh-sungguh tua. Apa artinya? Itu menekankan kepada keadaan fisik dan ketidakmampuannya lagi untuk mempunyai anak. Tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mempunyai anak karena fisiknya sudah tua. Itu seperti Abraham ya, contohnya seperti Abraham itu kan sudah tua dan istrinya mandul. Persis nih peristiwanya nih, persis sama dengan perempuan Sunem dan suaminya. Perempuan Sunem ini tidak punya anak dan suaminya sudah sangat tua. Jadi sudah tidak bisa mempunyai anak, itu masalahnya. Tapi perhatikan ada janji Elisa dan ada buktinya. Kita baca ayat yang ke-16 dan 17. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17, perhatikan. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ada janji Elisa dan ada buktinya bahwa perempuan itu akhirnya mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki. Inilah upah baginya dan suaminya karena welcome tadi. Inilah upah yang diterima oleh perempuan Sunem dan suaminya karena kebaikan yang sudah dia nyatakan, khususnya kepada Elisa dan juga ujangnya Gehazi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang berbuat baik. Mari kita menjadi orang yang menunjukkan kebaikan. Tapi tidak perlu ada motivasi pamrih ya, tidak perlu. Jadi ya berbuat baik aja lah. Mari kita tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Tapi tidak perlu ada pamrih. Wah, saya berbuat baik supaya dihormati, dihargai. Tidak usah. Tidak perlu hal-hal begitu. Pokoknya berbuat baik saja. Pokoknya berbuat baik saja. Tidak perlu ada motivasi pamrih atau ingin dibalas. Berbuat baik saja, welcome kepada orang. Tunjukkan kebaikan yang nyata kepada orang lain. Yang kedua, yakinlah. Yakinlah. Itu tidak sia-sia. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan. Asal menurut perjanjian baru kitab Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan sekali berbuat baik lalu sudah jemu, lalu tidak berbuat baik lagi ya. Tidak begitu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka yakinlah itu tidak pernah akan sia-sia. Suatu kali kita pasti mendapat upahnya. Bahkan upah itu akan sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Itu tidak pernah akan kita pikirkan nanti. Jadi berbuat baik saja ya. Kita berbuat baik saja. Tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dan yakinlah, itu tidak sia-sia. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Suatu kali, Tuhan akan memberikan upah kepada Anda dan saya. Karena sudah tidak jemu-jemu berbuat baik. Tidak jemu-jemu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar mengenai perempuan Sunem yang menunjukkan kebaikannya kepada Elisa dan bujangnya Gehazi. Terima kasih untuk teladan itu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena kami tahu ketika kami berbuat baik tanpa ada motivasi dibalas, dihargai, atau apapun juga, suatu kali nanti kebaikan itu akan kami terima kembali, yaitu upah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap melakukan kebaikan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.